Hai teman-teman, kita bertemu kembali pada video pendek tentang kesehatan. Pada episode ke-10 ini masih membicarakan masalah psoriasis, salah satu dari jenis penyakit autoimun. Pada episode sebelumnya sudah dibicarakan sebagian tentang psoriasis. Nah, pada episode yang berikutnya ini kita akan membicarakan kapan penderita harus pergi ke dokter. Jika Anda merasa mengalami psoriasis, temui dokter segera untuk menjalani pemeriksaan. Bicarakan dengan dokter jika penyakit Anda berlangsung terus-menerus dan membuat Anda sakit serta tidak nyaman. Membuat Anda khawatir terhadap penampilan diri. Menimbulkan masalah sendi seperti nyeri, bengkak, atau yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Sulit melakukan rutinitas sehari-hari. Segera cari saran medis jika tanda dan gejala memburuk atau tidak juga membaik dengan perawatan. Itu tandanya Anda butuh obat berbeda atau kombinasi perawatan lain untuk membantu mengendalikan penyakitnya. Penyebab ada dua kemungkinannya. Pertama, gangguan sistem imun tubuh. Para ahli belum mengetahui secara pasti apa penyebab psoriasis. Namun, kondisi ini diduga kuat akibat gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh berisi sel darah putih yang disebut limfosit T untuk mendeteksi dan melawan zat asing seperti virus atau bakteri. Sayangnya, akibat terjadi kesalahan, sel T justru menyerang sel-sel sehat, seolah sedang melawan luka atau infeksi. Serangan ini menyebabkan tubuh membuat sel-sel kulit baru lebih sering dari yang seharusnya. Akibatnya, ada tumpukan sel kulit ekstra di atas kulit. Oleh sebab itu, psoriasis adalah kesehatan yang juga disebut sebagai penyakit autoimun. Penyebab kemungkinan yang kedua adalah gen. Para ilmuwan menemukan fakta bahwa orang dengan gen tertentu lebih cenderung terkena psoriasis. Namun, hal ini tidak berlaku untuk semua orang. Pasalnya ada orang yang memiliki penyakit ini tanpa memiliki gen tersebut. Selain itu ada juga orang yang memiliki gen psoriasis tetapi tidak pernah terkena masalah kesehatan yang satu ini. Oleh sebab itu, para ilmuwan percaya bahwa seseorang perlu terpapar pemicunya terlebih dahulu sebelum penyakit ini muncul. Kemudian apa resiko?
resiko-resiko apa saja yang dapat memicu atau terkenanya penyakit psoriasis ini. Berikut berbagai faktor yang meningkatkan resiko seseorang untuk terkena penyakit kulit. Yang satu ini, yaitu riwayat keluarga. Psoriasis adalah penyakit yang diturunkan dalam keluarga. Memiliki keluarga atau orang tua dengan psoriasis meningkatkan resiko Anda terkena penyakit yang sama. Jadi diturunkan, gennya diturunkan. Semakin banyak anggota keluarga yang memiliki penyakit ini, semakin besar pula kemungkinan Anda terkena. Faktor lain yang dapat meningkatkan yaitu infeksi virus dan bakteri. Orang dengan infeksi virus dan bakteri di tubuhnya lebih rentan terkena psoriasis dibandingkan dengan yang tidak. Kondisi ini terutama rentan menyerang anak-anak dan dewasa muda yang sering terkena infeksi berulang, terutama radang tenggorokan. Stres bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh Anda. Oleh karena itu, tak mengherankan jika stres berlebih adalah salah satu faktor yang bisa meningkatkan resiko psoriasis. Kemudian faktor lain adalah obesitas. Orang yang mengalami kelebihan berat badan juga berisiko tinggi terkena psoriasis. Pasalnya, obesitas merangsang faktor pemicu peradangan di dalam tubuh. Selain itu, lesi pada psoriasis juga mudah berkembang di lipatan-lipatan kulit. Faktor berikutnya merokok. Merokok tak hanya meningkatkan risiko penyakit kulit yang satu ini, namun merokok juga bisa meningkatkan keparahan penyakit akibat kandungan nikotin dan tembakau yang bisa memicu peradangan. Berbagai faktor yang telah disebutkan merupakan yang paling umum. Namun tidak menutup kemungkinan Anda bisa terkena penyakit ini tanpa memiliki satu dari sekian faktor yang telah disebutkan. Apakah ada faktor pemicu? Kita lihat faktor pemicu. Penyakit kulit autoimun ini bisa muncul sewaktu-waktu jika Anda memiliki luka pada kulit seperti lecet atau gigitan serangga, terlalu banyak minum alkohol, terjadi perubahan hormon drastis terutama pada wanita, misalnya selama masa puber dan menopause. Minum obat-obatan tertentu seperti lithium, anti malaria, anti radang, dan beta blocker. Sering mengalami infeksi seperti radang tenggorokan, mengalami perubahan cuaca ekstrim. Setiap orang memiliki faktor pemicu psoriasis yang berbeda. Oleh karena itu, pengidapnya harus tahu faktor apa saja yang memicu kemunculan gejala untuk menghindarinya. Tes apa saja yang mesti dijalanin untuk mengetahui, untuk mendiagnosa penyakit psoriasis ini? Pemeriksaan fisik dan biopsi adalah dua prosedur utama untuk mendiagnosa psoriasis. Pemeriksaan fisik, dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan fisik dan riwayat medis
terlebih dahulu untuk mengecek kondisi ini. Dokter akan memeriksa kulit kepala dan kuku untuk melihat kemungkinan penyakit dari gejala yang ditunjukkan. Selain itu, dokter juga akan menanyakan riwayat kesehatan keluarga. Tujuannya untuk mengecek apakah Anda memiliki risiko psoriasis yang menurun dari keluarga atau tidak. Biopsi kulit. Jika dibutuhkan, dokter biasanya akan mengambil sampel kecil kulit untuk diperiksa. Sebelum mengambil sampel kulit, dokter akan memberikan anestesi lokal terlebih dahulu. Kemudian sampel akan diperiksa di bawah mikroskop untuk diteliti lebih lanjut. Nah, masih ada materi yang perlu diketahui pada psoriasis ini, maka lihatlah episode yang ke-11 pada video pendek kami. Bila mana bermanfaat dan Anda belum klik subscribe, hendaknya klik subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Terima kasih. Bila mana ada komen, silakan dilayangkan ke alamat email tersebut.